Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Satu-satunya cara untuk sembuh dari kepahitan adalah mengampuni. Pengampunan bukan semata-mata memberi ampun di depan orang yang bersalah atau mengampuni melalui perkataan, melainkan kita harus sungguh-sungguh mengampuni dalam hati yang terpancar dalam tindakan. Kita tahu bahwa ada beberapa konsekuensi rohani ketika kita tidak mau mengampuni. Nah, diantaranya begini. Tidak mau mengampuni adalah tanda manusia tidak mengasihi Allahnya. Jadi barang siapa mengasihi Allah, ia seharusnya juga mengasihi saudaranya. Pengampunan merupakan tanda kasih kita kepada sesama, di mana kita telah terlebih dahulu sebetulnya sudah menerima kasih dari Allah. Jadi pengampunan adalah perwujudan kasih kita kepada Allah. Yang kedua, tidak mau mengampuni merupakan bukti terganggunya hubungan kita dengan Allah. Karena kebencian kepada seseorang itu akan menghambat pertumbuhan relasi kita dengan Allah. Pengampunan adalah salah satu cara untuk kita dapat kembali memiliki hubungan dengan Allah. Ingat cerita tentang Yusuf ketika dia mau mengampuni saudara-saudaranya, kan dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tapi kita lihat Yusuf dapat mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena ia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dia mengenal siapa Allahnya. Dan dia mengerti rencana Allah di dalam hidup dia. Perjalanan penderitaan hidup Yusuf selama 13 tahun telah membuat ia mengenal siapa Allah yang ia sembah dan apa rencananya dalam hidup dia. Yang ketiga, tidak mau mengampuni berarti kita sedang menghambat perkembangan rohani orang lain. Pengampunan yang kita berikan kepada orang yang bersalah, ya, itu sebetulnya bisa membuat orang tersebut dimerdekakan dari ikatan dosanya. Keterikatan akan rasa bersalah akan membuat dia mengalami hambatan dalam perkembangan rohaninya. Kita harus sadar itu. Kalau kita memberikan pengampunan, kita sedang menimbulkan pertobatan dan pertobatan akan menumbuhkan kehidupan rohani orang tersebut kepada Allah. Prinsip hidup orang Kristen adalah kasih. Sehingga jika kita menyimpan kepahitan, itu artinya apa? Kita tidak menjalankan ajaran Kristen yang intisarinya adalah kasih. Setiap kita yang punya kepahitan, coba minta pengampunan kepada Tuhan. Kemudian mintalah agar Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat agar kita dapat mengampuni dan terbebas dari kepahitan. Ketika kita tidak mau mengampuni, ingat, akan ada konsekuensi atau akibat emosional yang terjadi di dalam diri kita. Kita tahu bahwa memang diperlukan satu energi emosional untuk menahan kemarahan. Sama seperti kita akan capek kalau energi fisik kita terkuras, kan? Kita juga akan mengalami depresi kalau energi emosional kita terkuras. Tingkat depresi yang paling tinggi dapat mengakibatkan kegilaan loh.
Karena itu buanglah jauh-jauh kepahitan dari hati kita. Tutup hati kita dari kepahitan. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga hati. Kita bisa menjaga hati, caranya gimana? Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin berkomunikasi dengan Allah. Ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka Roh Kudus dapat bersuara dan menegur kita dengan lebih keras. Kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan. Karena itu, luangkanlah waktu untuk merenungkan firman dan hiduplah di dalam pimpinan Roh Allah. Karena tidak mau mengampuni juga akan berakibat adanya masalah mental. Pada saat kita membenci seseorang, pikiran kita kan sudah dikendalikan oleh kebencian itu kan sebetulnya. Kita tidak akan pernah menikmati setiap apapun yang sedang kita lakukan. Karena apa? Karena pikiran kita dipenjara oleh apa? Emosi yang negatif tersebut. Kepikiran terus. Itu bisa mengganggu seluruh segi kehidupan kita. Pada saat itu, sebetulnya kita sedang ditawan oleh pikiran kita. Ingat, pada saat kita punya kebencian, sebetulnya kita sedang merusak bait Allah yang adalah tubuh kita sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita tidak mau mengampuni, kita akan mengalami konsekuensi rohani, konsekuensi emosi, dan konsekuensi mental. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.